ada yang mau proses dari Indo. Katanya Cece di Indo ada banyak stafnya Cece ya Kak. Betul. Iya, saya mau minta tolong. Insya Allah saya mau proses lagi ke Hong Kong. Oke. Tak kasih nomornya Pak Sandro yang ngurusin bagian Indonesia ya sayang ya. Iya, minta nomornya itu. Tapi saya sudah lama pulang dari Hong Kong dulu, tahun 2010 dulu. Saya prosesnya dari 2007 dulu itu, C. Lah kenapa baru sekarang mau balik lagi? Kenapa? Mbak, sorry. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan menyebut nama siapa. Saya nggak punya Facebook. Nggak punya Facebook? Iya, C, iya. Cuman lihat YouTube aja? Iya. Oke. Cuma dilihat di YouTube. Lah kenapa sudah di Indonesia lebih dari 10 tahun baru sekarang mau balik lagi ke Hong Kong? Ya saya lihat itu di YouTube-nya Cece itu saya keinginan lagi kembali kerja di sana karena saya dulu kan lewat agent saya itu saya itu kan ada tanda tangan hutang tapi yang hutang saya terus mbok saya itu kan tanya saya, kamu ada hutang sama agent kah? Nggak ada, di bank tuh ini surat, oh ini punya agent saya kan gitu. Habis itu saya nggak balik lagi ke sana soalnya saya ditanya terus, tapi itu saya nggak bayar. Hutang memang ditanggung punya agent saya dan saya itu saya risih dengan surat yang dikirim tiap bulannya itu loh, C. Maksudnya kok agent punya hutang gimana sih Mbak? Nggak paham saya. Ini ya. Saya kan proses di agent itu proses lagi dari sana, proses lagi di agent situ ya. Katanya agent saya di situ itu kan saya ndak pulang Indo. Nanti ada potongan gaji lagi ya. Habis itu saya disuruh nanti ini hutang itu cuma hutang nanti saya yang nyaur di proses hutang itu loh, C. Nanti bukan kamu yang bayar ya. Itu nanti hutang itu punya saya. Kalau ditanya sama lopanmu itu nggak apa-apa, itu punya saya gitu. Terus kan itu kalau orang yang nggak bayar ke itu kan surat dari bank itu kan ke rumah majikan saya, C. Sebentar. Agent utang bank atas namamu? Iya. Wah. Tapi saya nggak bayar, saya nggak nyaur itu. Maksudnya itu tanggungan agent, katanya bilang gitu agent saya. Jadi agentmu pinjam datamu untuk utang. Berapa banyak sayang? Iya. Berapa banyak? Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Itu kalau nggak salah sekitar 5 bulan atau apa gitu loh. Saya kan nggak tahu, yang penting saya kan kerja, katanya itu nanti bukan kamu yang bayar, itu saya yang bayar. Oh ya maklum saya orang begitu pengalaman waktu itu juga gitu. Tahun berapa ini Mbak? Tahun 2010? Tahun 2009 sih waktu masuk agent itu. Wah, ada ya ternyata agent seperti itu. Saya pernah dengar itu di mana datanya anak-anak yang saya takut tuh. Datanya anak-anak yang di interminit itu dipinjam no bank, ternyata memang benar nyata ya. Ada ya. Ya, makanya saya takut itu, C. Mau proses lagi atau apa, takut di sana seperti itu. Terus saya yang pertama ke sana itu 1 tahun lebih, 1 tahun 4 bulan itu saya kan di interminit. Itu bos saya kan itu loh, saya disuruh kayak seperti beda rumah itu loh, C. Saya kan waktu itu belum begitu bisa bahasa ya. Saya kamu siap-siap, langsung saya dipulangkan ke agent. Ternyata agent sudah beli tiket, tapi saya tidak dikasih uang pesangon atau apa, cuma dibelikan tiket saja sama agent saya. Berarti kalian baru sekarang ini aja takut salah deh agent. Iya. Baru sekarang ini aja kalian tahu peraturan ya? Iya, ya kan tadinya di sana yang penting saya di negara orang, yang penting itu nggak neko-neko, nggak aneh-aneh gitu aja, tahunya kerja. Tiap liburan saya diantar ke agent untuk istirahat di sana, kan saya nggak tahu sing kemana-mana dulu, C.
Oh, oke Nanti oke. kebanyakan teman atau apa, takutnya nanti pas ngabis no uang kan gitu, saya takutnya juga di situ. Makanya habis pulang no cuma dibelikan tiket saja, dikasih uang. Ternyata peraturannya kalau di Interminit kan harus bayar 1 bulan gaji kan, itu Hmm, Eropa ya. Saya nggak tahu, ya. Saya selalu ngikutin itu apa YouTube-nya CC, ada penjelasan-penjelasan. Terus saya tadi itu dengar lihat YouTube itu yang tadi anak dari Kediri bisa proses tuh. Makanya minta maaf saya hubungi CC. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Kebetulan, kalau di Indonesia sejujurnya saya itu tidak ngurusin banget dari Indonesia. Jadi Ya, ya, yang bagian iya Indonesia ya. Pak Sandro nomornya sudah tak kirim ke kamu. Kamu double check aja, bilang sama Pak Sandro dapat dari Miss Yuni gitu aja. Apa? Ya, iya C, terima Oke, kasih, terima kasih matur ya. nuwun nuwun Terima nggih. kasih ya, C. Nggih ya, Iya. yuk bye-bye. Oke. Sekali lagi, masalah Indonesia saya tidak ngurusin karena ada stafnya yang dari Indonesia yang akan ngurusin semua itu. Itu yang pertama. Dan kedua, gosip ini sebenarnya saya dengar dari 2003 di mana agent pinjam data kalian untuk pinjam bank. Ya, yang bayarin bukan kamu. Memang benar yang bayarin itu bukan kamu. Cuman suratnya masuk di rumahmu aja kamu, terus habis itu agent yang bayarin tiap bulannya. Ternyata ini nyata, terbukti, dan ini adalah korbannya. Jadi macam-macam agent ya. Sekarang itu terkuak semuanya dengan adanya YouTube ini. Jadi berbagi pengalaman ya buat yang lainnya. Kenapa sih YouTube ini lebih terinspirasi dengan pengalaman teman, dengan berbagi? Ingat loh, YouTube ini bukan untuk menjatuhkan, YouTube ini bukan untuk membongkar aib, YouTube ini bukan untuk menjadi perseteruan atau menjadi tenar-tenaran atau jadi guyonan atau untuk mencari konten, tidak ya. YouTube ini saya lebih fokuskan tentang edukasi aja. Jadi makanya saya bilang view-nya sampai ribuan, subscriber-nya cuma 28. Loh, saya bilang syukur alhamdulillah 28. Yang lainnya aja masih 1000, masih 2000. Jadi saya bersyukur banget, penggemarnya banyak, peminatnya banyak, dan subscriber-nya syukur alhamdulillah walaupun tidak sebanyak orang lain, tapi bagi saya itu adalah mukjizat ya. Dimana Miss Yuni yang ecek-ecek, Miss Yuni yang goblok, Miss Yuni sing gak ngerti apa-apa itu punya fan berat lah, malah jadi artis Miss Yuni ku. Karena di sini saya selalu bilang, saya akan menguak sisi buruknya Hong Kong, sisi jeleknya Hong Kong, sisi bagusnya Hong Kong, sisi enaknya Hong Kong, sisi indahnya Hong Kong. Jadi semua kita kuak, di mana untuk menjalin persatuan, untuk memberikan rasa nyaman, untuk memberikan keikhlasan, untuk memberikan rasa nyaman satu sama lain, mendukung. Dan saya sangat bangga sekali ternyata kalian itu spot each other, di mana saling membantu satu sama lain. Dari komen-komen itu memang saya tidak bisa balas kalian semua, baik di YouTube ataupun di Facebook. Tapi dari komen-komen sekalian semua itu membuat saya appreciate banget. Saya berterima kasih sekali. Kalian tuh punya solidaritas yang wow banget. Kenapa saya bilang wow banget? Karena kalau solidaritas kalian nggak wow banget, nggak mungkin dong. Di tempat saya itu ada banyak pampers, di tempat saya itu banyak masker, di tempat saya itu ada uang. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena saya umumkan saya butuh pampers, semua orang nganterin. Saat saya bilang ada orang yang butuh uang, kalian nganterin. Ini loh, kalian itu orang-orang hebat. Orang-orang Indonesia dengan, wow, saya nggak bisa mikir. Saya nggak bisa berbicara banyak ya, karena ternyata kalian tuh simpati atau empatinya tuh bagus banget. Merasa kita itu orang Indonesia yang dimana yang satu diinjek, yang lainnya nggak terima. Jadi yang satunya dihina, nggak terima. Yang satunya sakit, kita harus membantu. Nah itu yang jos itu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, lebih berhati-hati memilih agent. Saya tidak bilang agent saya yang terbaik, tapi kalau ada kesalahan, saya akan mencoba untuk memperbaiki. Karena sekali lagi, agent saya berdiri sudah 30 tahun lebih. Dan saya itu masih staf baru. Dan kalaupun ada kesalahan, ayo coba berbicara dengan saya, kurang lebihnya di mana. Kalau ada yang kurang kita perbaiki, kalau ada yang lebih kita kurangin.
Jadi apapun kalau berlebihan juga tidak baik. Berlebihan jahatnya, berlebihan buruknya juga tidak baik. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, kalau memang agent saya ada bermasalah ataupun kurang berkenan atau servisnya kurang baik, ya kita kondisikan, kita diskusikan. Di mana jeleknya, di mana bagusnya. Saya menerima kritik dan saran. Saya pribadi menerima kritik dan saran. Dan tidak ada orang yang sempurna, karena saya sendiri sering melakukan kesalahan, tapi jangan untuk mencari kesalahan saya terus di-up, terus tidak cari solusi, tapi malah menginjak kepala saya, menginjak keinginan saya untuk menguak tentang Hong Kong. Tapi kalau memang tujuan Anda untuk menjatuhkan saya, itu beda lagi ya. Kalau tujuan sampean untuk menjatuhkan saya atau menjatuhkan perusahaan saya, beda lagi, terserah. Jadi kita akan fight a different fight. Jadi ini bukan kritik dan saran untuk lebih baik lagi, tapi kalian mencoba menjatuhkan, ya kita sama-sama di Hong Kong sini punya hukum dan ketentuan yang sama, ya kita kasuskan. Karena motif saya, tujuan saya itu bukan menjatuhkan, tapi tujuan saya adalah menguak sisi bagus, jelek, indahnya Hong Kong. Saya ingin kalian lebih berhati-hati lagi di Hong Kong ini. Tidak semua orang baik itu benar-benar baik, dan tidak semua orang jahat itu jahat. Pandai-pandailah memilah-milah. Pandai-pandailah memilah-milah, karena hanya kalian yang tahu. Saya sebagai pendengar, kalaupun kalian berbohong sama saya itu nggak ngefek, nggak apa-apa. Yang penting hatimu lego. Yang suka drama-dramaan ya silakan, karena saya itu orangnya ikhlas mendengarkan. Masa tiap hari dengan Pak Tony ngomong. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Jadi kalau ada kata-kata yang kepreset dan keseleo, atau ada yang ngedit dari kata-kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, Anda bahagia, kita semua bahagia, dan